Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta 17 penyuapnya ditahan KPK. Di antaranya yang ditahan sebagai berikut. Terkait kasus jual beli jabatan ini juga menjerat suami Puput, Hasan Aminuddin, selaku anggota DPR RI. Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi persnya, Sabtu tanggal 4 September tahun 2021, mengatakan, untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 September tahun 2021 sampai tanggal 23 September tahun 2021. Para tersangka pemberi suap tersebut disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Di antaranya yang ditahan di Rutan KPK Cabang Pondam Jaya Guntur sebagai berikut. Ali Wafa, Mawardi, Masudi, Muhammad Bambang, Mas Ruhen, Abdul Wafi, Hoim, Ahmad Saifullah, Jailani, Uhar, Nurul Hadi, ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. Nurul Huda, Hasan, ditahan di Rutan Salemba. Sugito, ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat. Sahir, ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Samsudin, ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Maliha, adapun penerima, yakni Puput Tantriana, Hasan Aminuddin, Dodi Kurniawan selaku Camat Krejengan, dan Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Dengan total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan kepala desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021, menjelaskan, KPK telah menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini. Jelasnya, Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan kepala desa dipungut upeti 20 juta rupiah ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif 5 juta rupiah per hektare. Alexander Marwata menjelaskan pemilihan kepala desa serentak tahap 2 di Probolinggo itu seharusnya diagendakan pada tanggal 27 Desember tahun 2021. Namun, kata Alexander, per tanggal 9 September tahun 2021, ada 252 jabatan kepala desa yang harus diisi. Wakil Ketua KPK, Alexander dalam keterangan pers mengatakan, dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak tahap 2 di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada tanggal 27 Desember tahun 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung tanggal 9 September tahun 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia.
Pada kesempatan ini sebagai lanjutan beberapa hari yang lalu kami akan laporkan kepada masyarakat tentang perkembangan terkait perkara pemberian suatu oleh para calon-calon pejabat atau istilahnya kita jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Sebelumnya KPK telah menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini sebagai pemberi yang rata-rata adalah ASN Kabupaten Probolinggo sebagai berikut: 1 SO, 2 AW, 3 MW, 4 MU, 5 MI, 6 MB, 7 MH, 8 AW, 9 KO, 10 AS, 11 JL, 12 UR, 13 NH, 14 NUH, 15 HS, 16 SR, 17 SO, dan 18 SD. Sebagai penerima, 1 HA, 2 PTS, 3 DK, 4 MR. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pemberi, SO dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sebagai penerima, HA, PTS, DK, dan MR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan tempat penahanan sebagai berikut. Ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, AW, MW, MU, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, dan NH. Ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, NUH, dan HS. Ditahan di Rutan Salemba, SO. Ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat, SR. Ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, SD. Dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, MI. Konstruksi perkaranya, dengan akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahap 2 di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang awalnya diagendakan pada 20 Desember 2021, dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh pejabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan pengusulannya dilakukan melalui camat. Selain itu ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS. Dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar 20 juta rupiah, ditambah dengan bentuk upeti penyewaan tanah kas desa,
dengan tarif 5 juta rupiah per hektar. Mengetahui adanya kekosongan jabatan ini, SO dan kawan-kawan kemudian mengajukan proposal usulan nama-nama untuk mengisi jabatan pejabat kepala desa dimaksud dan juga bersedia menyerahkan sejumlah uang dengan masing-masing ditentukan nilainya sebesar 20 juta rupiah. Diduga ada perintah dari HA memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purna tugas. HA juga meminta agar kepala desa tidak datang menemui HA secara perseorangan, akan tetapi dikoordinir melalui camat. Pada Jumat 27 Agustus 2021, 12 pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krenjengan, Probolinggo, di mana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantara BK. Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW, MW, MI, MB, MR, AW, dan KO. Dan dari yang hadir itu telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan sejumlah 20 juta sehingga terkumpul sejumlah 240 juta. Untuk mendapatkan jabatan selaku pejabat kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah 112.500.000 rupiah untuk diserahkan kepada PTS melalui HA. KPK sangat menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Pejabat yang menyuap untuk mendapatkan jabatan pasti tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan fokus bekerja melayani rakyatnya. Namun, bagaimana mengembalikan modal suap yang telah dikeluarkan untuk memperoleh jabatan tersebut. Hal ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan mengedepankan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Deputi atas kehadirannya dan juga rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua. Terima kasih Pak.